tes. Kedengeran nggak? Sama nih. Kedengeran, Mau kedengeran. bilangin. Kedengeran? Oke, udah ngerekam kok. Tes. Ya, balik lagi bersama saya Marvel Fu di interview ala Marvel Fu. Oh, ya. Dan kali ini saya sudah sedang bersama Timmy the Cheetah Man. Tahu nggak kenapa? 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 Ya kalau cheetah itu kan nggak mengaum. Jadi dia kan kayak kucing. Jadi waktu saya telepon Timmy, wah kayak kucing gitu. Maksudnya bukan kayak kucing tapi kayak kayak tidak mengaum aja nih orang gitu. Karena aku menjerit ya. Iya, jadi nggak seperti apa ya, kalau cheetah tuh kan kayak nggak mengaum, tapi begitu lo ketemu langsung deh, wah ternyata cheetah bukan kucing gitu. Jadi menipu gitu. Nah, Jadi kita bertemu ini karena kamu ditipu atau gimana? iya. Jadi begitu ketemu langsung deh. Wah ternyata ganas nih orang. Ternyata gede ya gitu. Tinggi, gede gitu. Waktu telepon kan, ini siapa nih anak-anak telepon? Ternyata wow, virologi. Saya bisa ngobrol sama virologi, gila. Yes. To be virologist to be gitu. Belum sekarang. Belum. Masih karena masih S3 kan? Oke. Belum. Jadi udah siap ya. Maksudnya siap sehat jasmani dan rohani untuk diinterview. Siap. Oke. Ini ceritain dong sebelum saya interview. Kira-kira kok bisa sampai Hannover gitu, ambil PhD jurusan virologi? Oke. Jadi ini ceritanya mau cerita yang simple atau cerita panjang? Panjang boleh lah. Tapi jangan terlalu rumit. Nanti otak saya nggak kuat soalnya. Oke. Jadi pertamanya perkenalkan, nama saya Timmy. Saya saat ini sedang melanjutkan studi S3 di Hannover Medical School. Nah, kenapa bisa sampai ke Jerman? Awalnya itu terjadi saat saya itu baru tamat S2 dari Jepang. Nah, pada saat itu udah tamat dari S2 dari Jepang, biasa kalau udah tamat tuh pusing mau cari kerja di mana. Karena pendanaan untuk lanjut S3 di Jepang pada saat itu belum turun. Jadi bingung mau nyari kerja di mana. Cari kerja di Jepang kah atau cari kerja di Indonesia. Nah, akhirnya apply sana apply sini, nggak taunya dapat posisi di Jakarta. Dan saya juga menjadi salah seorang pada saat itu ingin di-hire sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Nah, 1 tahun mengajar di sana, melihat banyak nih ya student yang sudah lagi mau apply S2. Lalu saya berpikir sendiri, kapan ya saya apply S3? Jadi bareng-bareng deh dengan student kita apply. Student saya apply S2, saya apply S3. Jadi saling melihat aplikasi masing-masing. Jadi student udah kayak teman gitu. Nah, pada saat itu apply sana apply sini juga S3 diterima. Salah satunya dapat dipanggil untuk interview datang ke Hannover di Jerman. Yang satu lagi dapat panggilan untuk lanjutin S3 di Melbourne. Tapi pada saat itu saya tolak yang di Melbourne. Memilih untuk datang ke Jerman. Kenapa itu? Hah? Kenapa kok Melbourne ditolak? Karena pada saat itu melihat mobilitasnya lebih tinggi di Jerman gitu loh. Dan juga profesor yang ada di Melbourne itu sebenarnya dia aslinya dari Spanyol. Dia juga mengencourage lebih bagus kalau bisa datangnya di EU. Karena untuk mobilitas research itu di EU itu lebih besar daripada di Australia. Menurut dia gitu. Tapi kalau misalnya kenapa datang ke Hannover ya? Biar bisa ketemu kamu. Gak mungkin. Kita aja baru kenal baru berapa lama? Setahun mungkin sekitar setahun lah ya. Iya. Ya, Adalah kira-kira setahun. itu. Ya, mungkin kira-kira setahun. Gila, saya bisa ngobrol sama calon virologi.
Tapi sebelumnya di Jepang ya? Iya, Sebelumnya lagi di Malaysia. di Malaysia. Kenapa ya selalu kuliah luar negeri? Itu apakah Anda apa ya? LPDP atau apa sih? Enggak. Jadi Nggak ada kenalan yang bisa masukin ke LPDP gitu? Ya berarti dia bukan beban negara. Bagus tuh. bukan beban negara. Enggak, bukan berarti nanti ini lagi yang LPDP teman-teman kita pada tersinggung. Enggak. Cuman bercanda doang, ya kan? Itu aset bangsa itu, bangsa, LPDP. betul. Ya. Jadi kalau bicarakan mengenai itu ya dari S1, S2, S3 ya karena aku tuh punya moto belajar itu harusnya gratis. Jadi nyari dari S1, S2, S3 itu selalu nyarinya sesuatu yang free. Oh jadi gitu. Di Malaysia, Jepang itu juga free. Yes. Ya. Kalau di Jerman saya udah tahu kalau S3 itu pasti dibayar kan. Ya, karena dihitungnya kerja bukan sih? Yes. Ya, kayak karena kamu kan pasti digaji gitu. Ya. Nah, tapi kalau sebelumnya emang ada beasiswa Ya, gitu. ada. Jadi dari Malaysia ke Jepang itu hampir semuanya itu ya bukan hampir semua, tapi memang semuanya beasiswa. Waduh. Itu emang karena nilainya bagus atau emang karena itu tuh tahu celah-celahnya gitu? Pandai bacot. Oke. Oke. Anyway bukan pandai bacot aja, tapi kita itu harus percaya diri. We need to be confident with what we did. Like, apapun yang kita kerjakan itu semuanya itu tidak boleh bilang saya kayaknya nggak bisa nih, nggak dapat beasiswa ya karena kamu merasa diri kamu tidak bisa, ya kamu tidak akan bisa gitu loh, karena kamu tidak pernah mencoba. Aduh, saya tersindir saudara-saudara. Kenapa ini? Ya, jadi harus yakin pada diri sendiri, harus percaya diri gitu. Kalau misalnya kamu tidak yakin pun, kamu harus meyakinkan diri kamu itu seperti kamu sudah mendapatkannya. Oke. Oleh karena itu, kamu akan mendapatkan energi dari diri kamu untuk memajukan kamu untuk mendapatkannya. Tapi ingat, jangan pernah untuk mendapatkan sesuatu itu kamu merugikan orang lain. Oke. Ya, itu nasihat-nasihat dari Timmy the Cheetah Man. Yes. Jadi begitu. Nah, yang saya mau tanya lebih memperjelas saja sih. Jadi kok bisa tiba-tiba virologi? Kok bisa kepikiran virologi gitu? Sebelumnya emang ambil apa gitu? Virologi juga. Virologi juga di Malaysia? Jadi aku Malaysia itu bioteknologi. Oh ya. Nah, kenapa ngambil virologi? Karena Di Jepang? di Jepang ngambil virologi. Oke. Lalu mendalami lagi di virologi lagi, di virus juga. Tapi Kok bisa kepikiran virologi gitu? Jangan-jangan Anda sudah tahu ini bakal ada iya, pandemi saya udah gitu. tahu. Benar, karena saya udah tahu ini bakal terjadi. Cepat atau lambat aja. Kok bisa? Masak sih, nggak mungkin. Karena sebenarnya aku nggak tahu ya, karena aku agak bias juga. Kalau misalnya kamu bilang kayak itu karena Iya, hindsight bias itu. Masa lalu, terus kamu bilang, itu kan apa kan? Udah saya bilang, untung saya ambil virologi. Padahal mungkin Anda ngambil karena mungkin keterimanya itu kali. Oke, jadi gini. Karena sebenarnya aku sendiri itu dari dulu tuh memang percaya hal yang bakal the next big thing is about infection biology. Segala sesuatu yang berhubungan dengan infeksi itu akan menjadi sesuatu yang besar. Itu bukan cuma jadi kenapa virus? Virus itu juga bayangin, virus itu bisa sangat berbahaya, bisa membuat kita mati apa segala macam. Tapi virus juga bisa membuat kita ini kan, membuat vaksin untuk pengobatan. Ada juga lagi sekarang orang mau membunuh kanker juga bisa menggunakan virus. Seperti oncolytic virus. Itu juga. Jadi virusnya itu menargetkan sel kanker. Dia cuma mematikan sel kanker doang, tapi tidak yang lain. Jadi gitu ya. infection biology ini adalah sebuah tool suatu hari nanti. Aku betul-betul sangat-sangat tertarik banget. Yang benar dengan infection biology. Nggak taunya terjadi corona. Jadi ini lebih meyakinkan lagi kalau infection biology itu penting. Oke. Jadi dari awal emang udah tahu ya ini bahwa bidang ini tuh dibutuhkan dunia. Dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Apalagi di Indonesia, kita butuh banget.
yang namanya researcher itu kan suka tidak dihargai. Kalau di Indonesia ya, karena Indonesia itu kan ya anyway kita kan juga tahu ya kalau di Indonesia juga sekarang kan sibuknya dengan pembangunan infrastruktur apa ya segala macam. Tapi sebenarnya kedepannya setelah infrastruktur udah dibangun, tentu kita perlu orang yang memumpuni lah seperti researcher untuk bisa bekerja dan berkarya di Indonesia. Jadi Indonesia pada saat ini sekarang lagi tinggi-tinggi ya kan, semoga pemerintah itu lebih percaya bahwa researcher, dokter itu mereka harus kerja itu sinergi. Dan ada dokter yang bilang ini bagus, ada bilang researcher bilang yang itu bagus, dan mereka itu kok bertolak belakang, dan akhirnya tidak ya akhirnya keluarlah hoax yang nggak jelas di Indonesia. Itu kan sampai harus dokter luar negeri yang ngomong kita baru percaya gitu loh. Kenapa? Apakah dokter-dokter di Indonesia kita nggak percaya? Ya ini adalah salah satu mindsetnya. Dan juga nih, aku nggak tahu. Kalau ini nggak suka nanti potong aja ya. Bagian yang ini. Jadi ini ada bagian di mana bayangin ya dokter itu belajar kedokteran itu at least ada berapa 15 tahun atau 16 tahun atau 20 tahun bahkan. Dokter untuk mendapatkan satu gelar kedokteran. Dia bilang, ayo vaksin. Nggak ada orang mau dengar. Tapi tiba-tiba ada dong artis TikTok bilang vaksin itu di dalamnya ada magnet. 1 juta orang lihat dan 1 juta orang percaya. Tapi itu bukan di Indonesia doang kan? Maksudnya di negara lain juga. Indonesia adalah salah satu. Ya kalau negaranya sudah terpelajar, kita nggak butuh kan orang lain untuk meyakinkan lagi gitu loh. Walaupun di Jerman juga ada, tapi itu kecil banget populasi orang seperti itu. Ya mungkin buat seru-seruan kan juga oke kan. Wah ini apa gitu kan, banyak kan kita buat seru-seruan gitu. Ya tapi untuk di tengah pandemi kayak gini, seru-seruan kayak gini nih nggak, apakah appropriate gitu. Buat pemantik diskusi gitu biar bisa ngobrol gitu. Ya. Cuman emang kalau orang terlalu serius mungkin dibawanya serius aja gitu. Yes. Sebenarnya kalau magnet atau apa kayak ya bercanda aja gitu. Ini ada magnet nih. Iya apa gitu. Kayak bercanda, tapi ingat kita itu masih banyak orang yang tidak mencicipi bangku pendidikan. Jadi mereka mungkin aja percaya gitu loh. Dengan kata-kata kita yang hidup di zaman modern seperti ini. Itu yang membuat aku tuh kadang sedih, berpikir kembali. Jadi orang-orang yang terpelajar itu, researcher, dokter, apa segala macam, itu tuh juga harus memberikan pendapat yang jelas, yang tidak bertele-tele. Jadi orang lain tuh bisa lebih menyerap lah. Dan kita tuh kurang orang-orang seperti itu. Pastinya kurang. Berarti harus bahasanya nggak boleh bahasa yang sulit-sulit ya? Harus bahasa masyarakat gitu, yang bisa dimengerti gitu. Contohnya itu TikTok, ada magnet, percaya kan? Bahasa masyarakat itu. Okay. Berarti emang itu ya komunikasi, dan masyarakatnya mungkin juga harus baca gitu, maksudnya nggak terpantik oleh judul gitu. Yes. Kan juga judul sekarang kan orang bilang clickbait ya, jadi nggak merepresentasikan isinya sebenarnya gitu. Tapi orang karena literasinya rendah, jadi ya baca judulnya doang gitu, langsung punya prejudice sendiri, langsung deh gitu. Jadi hoax gitu. Hoaxnya dikasih sumber, tapi sumbernya nggak jelas datang dari mana. Sering itu di WhatsApp group seperti itu. Dan ini kalau aku melihat gitu, Anda itu walaupun S2-nya virologi di Jepang, terus S3-nya sekarang lagi ngambil PhD di Hannover ini itu virologi juga gitu. Gimana melihat, kan kalau hoax tadi Anda udah bilang gitu. Tapi kalau soal ini kayak banyak orang yang mungkin nggak relevan gitu untuk ngomong soal pandemi gini. Perasaan Anda gimana itu sebagai seorang yang mempelajari bidang virologi gitu? Terus ada orang-orang, jadi semua sekarang itu kan
kayak semua orang itu jadi virologi gitu, sudah jadi virologis gitu kan. Anda yang mempelajari virologis melihat orang-orang yang ngomong-ngomong tentang virus itu perasaannya gimana? Pasti saya bisa kayak apa ya? Pasti kayak gimana tuh pasti aneh aja sih. Saya pengen tahu aja perasaannya gimana gitu. Aku aja sekarang ini aja lagi belajar virologi gak pantas untuk diwawancara ya, apalagi berhubungan dengan corona. Terus seperti itu aja aku masih merasa kurang gitu. Karena aku sendiri background risetnya bukan langsung di coronavirus. Aku lebih ke herpes virus, which is different. Yang satu RNA virus, yang satu DNA virus. Aku aja gak merasa aku tuh punya hak untuk ngomong di publik, untuk meyakinkan publik gitu loh. Karena apparently ya kalau misalnya itu ilmunya aku cuma dapatkan dari baca paper, dari analisa aku sendiri, itu tidak meyakinkan, tidak serta-merta menyatakan bahwa ini loh yang terjadi di masyarakat saat ini gitu loh. Tapi kalau misalnya yang logik aja lah, vaksin ada magnet loh, ini bener nggak? Ini selama seumur hidup dari kita dari kecil sudah divaksinasi dari ada vaksin tetanus, BCG dan sebagainya. Itu nggak pernah loh kita ada bilang ada magnet apa segala macam. Kok tiba-tiba dengan corona ada magnet? Sebelumnya nggak pernah dengar, terus sekarang jadi ada apa ya semacam karena orang ngomongin corona mungkin ya. Kalau dulu kayak wabah-wabah gitu kayak nggak begitu semasif sekarang gitu mungkin. Atau mungkin informasi mungkin udah nggak, maksudnya informasi zaman dulu nggak semasif sekarang. Ya, again beda. Sekarang penyebaran informasi kan jauh lebih cepat dan lebih efisien ketimbang dengan dulu. Bayangin aja itu ibu-ibu yang ada di rumah yang biasanya masak itu bisa bicarakan sesuatu yang berhubungan dengan virus. Itu virus-virus cinta atau virus-virus makanan doang yang mereka tahu. Ya kan, membuat kita itu seakan harus makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, tapi tidak ada background risetnya sama sekali. Terkadang ya dari mulut ke mulut, ini juga adalah sebuah kebiasaan orang Indonesia kan. Kalau kita ketemu orang di pasar, kita ceritakan pengalaman kita, terus orang di pasar ngomong lagi ke orang lain. Itu kebiasaan-kebiasaan seperti ini sebenarnya ya kalau tidak disaring dengan orang-orang yang terpelajar, itu akan menjadi pembodohan massal menurut aku. Nah ini sekarang di Indonesia ini yang terjadi apa? I don't know. Banyak banget kan orang yang terinfeksi, nggak tahu ini kena datangnya dari mana. Dijadikan PPKM juga, apakah ini telat? Apakah ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah nampak tapi ditutup-tutupi, atau masyarakatnya yang tidak peduli? Ini kan semuanya kan adalah ini ya. Berkesinambungan gitu. Ya. Nah inilah salah satu contohnya kalau gitu menurut aku. Contoh apa itu? Contoh baik atau buruk? Buruk. Oke. Dan ini betul-betul concern lah untuk kita anak-anak bangsa yang masih muda. Concern juga kayak mana kita itu bisa salah satu ya kita itu juga punya kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Jadi jangan berusaha menyebarkan hoax. Kalau itu tidak masuk di akal, tanya, konsultasi kepada orang yang lebih memadai gitu loh untuk berbicara. Bukan kita langsung bagikan. Kita itu bisa berperan sebagai orang untuk menghentikan rantai-rantai hoax yang ada. Tapi sayangnya kita malah menjadi penyebar hoax. Itu menurut aku. Itu kan salah satu hal yang gak bisa kamu lakukan. Kalau misalnya kamu tidak bisa mengajar, kamu bisa menghentikan. Tidak perlu membagi-bagikan pesan-pesan yang tidak jelas sumbernya datang dari mana. Itu berkaitan dengan semua ya, seperti hal tentang pandemi. Yes. Entah yang bahas konspirasi, bahas tentang obat-obatan. Itu semua. Jadi karena saya lihat tuh Anda diem aja gitu. Kayaknya nggak pernah keluar-keluar soal corona. Mungkin udah bosen kali ya ngomong tentang virus gitu. Karena kalau aku lebih concernnya adalah lebih baik kita memikirkan setelah corona itu hal apa yang mau dibangun. Karena corona udah ada yang mikirin. Ya nggak?
udah ada expert-expert yang sudah memikirkan tentang corona. Kenapa kita sebagai maksudnya sebagai generasi penerus bangsa tidak memikirkan setelah corona ini apa sih next step yang kita mau kerjakan? Berarti kita dituntut untuk visioner sih. Seperti Anda bisa masuk ke bidang virologi itu kan berarti Anda visioner sekali gitu. Enggak juga. Beruntung aja. Ya di saat orang belum aware apa itu virologi, Anda sudah kepikiran S2 di Jepang virologi gitu. Iya, enggak. Ya, pada saat itu karena ada tawaran, makanya pergi ke Jepang. Kalau nggak ada tawaran juga mungkin jadi babu. Karena ada tawarannya. Saya kira ke Jepang karena apa gitu, hobi apa gitu, Nggak. ngefans sama anime. Jadi sebenarnya sebelum pergi ke Jepang tuh aku juga sempat kerja di Singapura sebentar. Dari sana kenalan dengan profesornya, dapat kenalan lagi dapat profesor di Jepang gitu loh. Makanya bisa pergi ke Jepang. Ya itu cuma tawaran aja sih. Pure. Oke. Mungkin ada ini mungkin udah cukup sih berceritanya dan sangat inspiratif sekali menurut saya. Mungkin ada 1-2 kata yang mungkin 1-2 kalimat, kalau kata terlalu pendek ya, atau mungkin satu apa gitu yang untuk menutup gitu. Jadi kayak apa ya? Ini kan bakal diupload di YouTube dan bakal mungkin suatu saat nanti mungkin bakal ditonton oleh anak cucu Anda gitu. Mungkin ada nasihat-nasihat situ untuk diri Anda sendiri mungkin, atau untuk siapapun yang menonton, anak cucu Anda atau mantan Anda atau siapapun. Apa ya? Bingung ya malah. Bingung. Kalau misalnya kata-kata kayak itu mungkin kalau pesan. Soalnya kan ini momen yang sangat bagus loh, waktu pandemi. Dimana semua orang bakal mengenang gitu. Di saat pandemi, di saat krisis. Waduh. Walaupun ini kalau kalian lihat ini karena kita di Jerman jadi udah normal semua, jadi kita boleh makan dan sebagainya ya. Tapi di Indonesia sedang parah-parahnya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk pesan, mungkin untuk generasi penerus bangsa. Karena kita, ya aku sendiri cinta dengan Indonesia gitu loh. Cinta dengan Indonesia. Tidak bisa pulang ke Indonesia untuk mengajar bukan berarti kita tidak bisa mengajar dari luar. Oke? Kita bisa mengajar Indonesia itu dari mana saja. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah salah satu tanggung jawab generasi bangsa dimanapun, sebagai diaspora dimanapun Anda berada. Cobalah untuk gimana bilang ya? Cobalah untuk lebih berpikir lebih visioner deh untuk Indonesia. Intinya apapun yang Anda lakukan jangan takut bertanya dengan teman-teman yang memang ahli di bidangnya. Karena kalau kita malu bertanya, kita jalan terus. Iya, malu bertanya sesat di jalan. Berarti harus banyak nanya. Atau gimana? Malu bertanya jalan terus kita. Hah? Maksudnya? Malu bertanya akhirnya kayak ini, kayak hoax itu kan malu bertanya, orang yang dia tidak tahu apa-apa, dia tidak mau melakukan apa, ya udah diteruskan, di forward. Malu bertanya jalan terus. Pesannya. Malu bertanya jalan terus. Jelek dong malah. Jelek, itu Iya. harus dikurangin. Oh, harus dikurangin. Iya. Saya kira Anda menyuruh seperti itu. Enggak. Usah nanya, langsung di forward aja gitu. Enggak. Iya, Jadi informasi harus apa? lebih bijak lah. Iya. Jadi begitu. Terima kasih Timmy the Cheetah Man. Terima kasih, Marvel. Iya. Tapi gimana julukannya? Timmy the Cheetah Man. Cocok gak? Boleh, terserahlah apapun. Tapi kan gitu kan. Karena kan kalau singa itu kan mengaum banget gitu. Di telepon itu kayak marah-marah gitu. Kalau ini tuh santai gitu, kayak kucing gitu. Kayak kucing kan lucu-lucu gitu. Suaranya uwu gitu. Tapi begitu datang ketemu, wah, ternyata virologi loh. Waduh, kaget itu. Jadi begitu. Oke, Ya. jangan lupa tekan Kenapa? Udah. tombol like and subscribe ke Marvel. Nggak usah. Nggak usah. Ini nontonnya juga
juga kita nontonnya bakal 10 tahun lagi mungkin bakal nonton ini. Oke. Ya udah, terima kasih semuanya. Dadah.